berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian, pada hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang terus menuntun dan memelihara langkah-langkah pelayanan kita. Dengan kasih setianya,
saya ingin menyampaikan progres pembangunan gedung sekolah minggu di GKI Kebonjati yang terus berjalan hingga tahap saat ini. Program renov sekolah minggu ini sudah kita mulai sejak bulan Mei dan sejauh ini semua dapat berjalan dengan lancar. Seperti di video yang dapat Bapak Ibu saksikan, yang merupakan progres dari ruang ibadah bersama anak-anak sekolah minggu dan juga perubahan area plafon ruang kebersamaan lantai dasar yang merupakan bagian dari perubahan bangunan ruang ibadah bersama sekolah minggu ini. Ruang lain yaitu kelas dan fasilitas lainnya akan terus kami informasikan progresnya baik melalui ruang ibadah ini juga melalui platform media digital GKI Kebonjati. Semua progres ini dapat berlangsung karena dukungan dari jemaat yang dengan aktif berkontribusi baik secara moral maupun material. Majelis Jemaat bersama panitia pembangunan GSM dan ASM mengucapkan terima kasih untuk semua berkat Tuhan yang disalurkan melalui Bapak Ibu semua. Kita berharap melalui gedung sekolah minggu yang baru, anak-anak dapat belajar, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dengan gembira, sehingga mereka siap menjadi terang Kristus di rumah, sekolah, dan di masyarakat. Dengan penuh kerendahan hati, kita melanjutkan pembangunan ini sambil terus mengandalkan kasih karunia Tuhan. Kiranya gedung ini kelak menjadi rumah yang hangat, tempat di mana anak-anak menemukan kasih Kristus, dan tempat jemaat bersama-sama mendampingi mereka bertumbuh dan bahagia di dalam Yesus Kristus. Shalom jemaat terkasih. Banyak orang bilang kehadiran anak adalah penyempurnaan kebahagiaan keluarga. Terlebih kalau yang hadir di tengah keluarga adalah anak laki-laki. Dalam beberapa budaya, hadirnya anak laki-laki adalah kebanggaan luar biasa. Namun, bagaimana jika ternyata Tuhan tidak mempercayakan anak di tengah keluarga? Bagaimana juga bila pasangan itu sendiri yang memilih untuk tidak memiliki anak? Memasuki minggu ketiga bulan keluarga hari ini, kita akan diajak untuk merenungkan bahwa kebahagiaan sejati dalam keluarga tidak hanya ditentukan oleh kehadiran anak di tengah keluarga. Penting untuk kita bersama menyadari bahwa anak bukanlah tujuan dari pernikahan. Allah tetap adalah pusat dari segala sesuatu, termasuk di dalamnya adalah pernikahan. Pertanyaan untuk direnungkan setiap keluarga. Sudahkah setiap suami istri menyadari bahwa Allah sendirilah yang membentuk dan merencanakan terbentuknya keluarga? Sudahkah juga masing-masing anggota keluarga menyadari bahwa panggilan utama Allah bagi setiap keluarga adalah untuk senantiasa hidup dalam kasih? Bersama saya Willy, berikut wartalisan minggu ini. Ibadah umum 1 dan 2 pukul 7.30 dan 10 pagi dapat diikuti secara onsite di gedung utama lantai dasar. Ibadah anak sekolah minggu dapat diikuti secara onsite pada pukul 7.30 dan 10 pagi di gedung timur lantai 1 dan 2 untuk kelas kecil dan kelas besar, dan gedung barat lantai 2 untuk kelas batita dan balita. Untuk ibadah youth dapat diikuti secara onsite pada pukul 10 pagi di gedung barat lantai 2 untuk ibadah pemuda dan lantai 3 untuk ibadah remaja.
Kami mengajak jemaat lansia untuk ikut serta dalam kegiatan PA Lansia yang akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 25 September pukul 10 pagi, onsite dan melalui YouTube GKI Kebonjati. Info lebih lanjut dapat dilihat di Warta Jemaat. Jemaat yang terkasih, mari bersama-sama menghadiri kebaktian rumah tangga yang akan dilayani oleh Pendeta Suryaman pada hari Rabu tanggal 24 September pukul 18 waktu Indonesia Barat, bertempat di rumah keluarga Koko Kurniawan. Untuk info lebih lanjut, silahkan lihat di Warta Jemaat. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Shalom jemaat yang terkasih, GKI Kebonjati mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk hadir dalam kegiatan Bina Jemaat yang akan membahas topik Single Fighter. Kegiatan akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 25 September, pukul 7 malam dan akan dilakukan secara online melalui Zoom dan YouTube GKI Kebonjati. Dalam kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar dan merenungkan topik tersebut bersama Pendeta Agnes Irmawati dan Ibu Irenawati Puradisastra. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Mari rayakan bulan keluarga dengan ikut serta dalam lomba foto booth keluarga. Hanya dengan satu kupon, Anda dapat langsung datang ke area foto booth dekat perpustakaan dan mengabadikan momen indah bersama keluarga tercinta. Ayo berfoto dan menangkan hadiahnya. Halo youth, get ready! Worship Night is back. Kali ini dengan tema yang bikin kita mikir, sampai kapan? Kita bakal sama-sama ngalamin hadirat Tuhan melalui puji-pujian dan nyanyian syukur. Ayo catat tanggalnya ya, hari Sabtu tanggal 27 September pukul 17.30 di GKI Kebonjati. Yuk daftar dengan scan QR Code yang terdapat di poster. Jangan datang sendiri ya, ajak teman-temanmu juga. See you there! Kebahagiaan yang sejati bukanlah ditentukan oleh apa yang terjadi di sekitar kita. Kebahagiaan sejati muncul ketika masing-masing anggota keluarga benar-benar memberikan dirinya untuk dipimpin dan dikuasai sepenuhnya oleh kuasa Roh Kudus. Bersama segenap tim multimedia yang bertugas minggu ini, saya mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Selamat menikmati kebersamaan dengan seluruh anggota keluarga. Kristus adalah sumber kebahagiaan sejati bagi setiap keluarga. Shalom jemaat terkasih. Kita semua tentu bersukacita, bersyukur kalau pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk beribadah. Ibadah kita pada hari ini akan untuk pelayanan firman akan dilayankan oleh Pendeta Alianus Rarosa, Direktur Yayasan Komunikasi Bersama. Sebelumnya saya ingin menanyakan apakah ada di antara ibu bapak sekalian yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini. Kalau ada silakan berdiri. Nggak ada. Kalau demikian marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita memulai ibadah kita. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Raja Daud menulis dalam Mazmur 100 ayat 2 dan 3 demikian. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah dan milik Dialah kita. Kawanan domba-domba. Mari kita menyambut undangan Tuhan dengan segenap hati. Kita naikkan pujian berbahagia tiap rumah tangga. Na
Berbahagia tiap rumah tangga di mana kau letakmu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhan yang tiada lengkap. Di mana hati yang menyambutku dan memandangku dengan berseri. Tiap mahkota menanti sabdamu dan tak adakan firman-Nya Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu. Tak tentu mencari keadaan, damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat. Ibadah bulan keluarga hari ini berlangsung dengan pengakuan iman bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kesetiaannya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Saudara-saudara, Tuhan sendiri memerintahkan supaya anak-anak dibiarkan datang kepadanya. Bahkan Ia mengatakan bahwa kalau ingin masuk kerajaan surga harus seperti anak-anak ini. Maka di hadapan Tuhan telah datang anak-anak ini dan mari kita bawa mereka ke dalam doa supaya mereka dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, di hadapan telah datang anak-anak-Mu ini dengan antusias. Mereka datang karena rindu berjumpa dengan Tuhan lewat firman yang akan mereka dengarkan pada hari ini. Lewat apa yang Tuhan mau kerjakan bagi mereka. Mereka datang kerinduan untuk boleh bersama dengan kawan-kawan mereka. Boleh saling berbagi kegembiraan pada hari Minggu di rumah Tuhan. Mereka ada di rumah Tuhan ini karena mereka adalah orang-orang yang Kau pilih untuk boleh hadir dan kemudian akan mengisi, mengembangkan, membangun rumah Tuhan ini sekarang ini dan di kemudian hari. Tolong anak-anak ini ya Tuhan. Berkati pertumbuhan mereka. Pertumbuhan tubuh mereka boleh semakin sehat. Pertumbuhan kognitif mereka boleh semakin cerdas. Pertumbuhan psikologi mereka boleh menjadi aman, anak-anak yang aman, merasa aman di rumah, di sekolah dan di gereja. Dan anak-anak yang bertumbuh dalam cinta kepada Tuhan. Orang tua mereka berkati supaya boleh menuntun dengan arif. Dan para guru sekolah minggu yang mengajar mereka pada hari ini, Engkau pakai sebagai alat dalam tangan Tuhan. Inilah anak-anak ini ya Tuhan, anak-anak-Mu yang akan meneruskan pewartaan kebangkitan Kristus
di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah mereka. Amin. Oke sayang. Boleh balik? Oke. Umat yang terkasih, sebagai orang percaya, tentunya kita sering berdoa. Doa mohon perlindungan dalam sebuah tes ujian. Doa meminta pasangan hidup, pekerjaan, kesehatan, bahkan kesembuhan. Sebagai orang dewasa, kita tahu benar tidak semua hal yang kita doakan akan langsung terjawab saat kita berkata amin. Dalam tema ibadah kita minggu ini, keluargaku utuh tanpa buah hati. Kita akan mendengarkan kesaksian pasangan suami istri yang berdoa dan harapannya tak kunjung dijawab Tuhan. Dalam keluarga saya, maka hal tersebut membuat saya menjadi frustasi dan kecewa. Selain itu juga dapat berbagai tekanan dari luar, yaitu dari keluarga dan lingkungan pekerjaan. Pertanyaan yang dilontarkan, sudah punya anak belum? Atau bahkan ada yang bertanya, anaknya sudah berapa? Hal tersebut membuat saya semakin terbebani dan stres. Sempat terlintas dalam pikiran saya untuk berganti pasangan. Bahkan juga kami sempat berpisah dalam beberapa bulan dan pemicu terbesar adalah hal tersebut. Suatu hari kami konseling dengan Ibu Pendeta. Kami disadarkan bahwa menikah tidak selamanya harus memiliki anak. Memiliki anak juga tidak selamanya harus keluar dari rahim istri. Bisa dari rahim keluarga saya atau kerabat saya atau juga bisa melalui adopsi. Menikah yang paling utama adalah untuk hidup bersama dengan pasangan. Jika kita dikaruniai anak, itu adalah salah satu anugerah terbesar dari Allah. Tetapi tidak mempunyai anak tetap dapat merupakan sebuah keluarga yang utuh. Proses hidup setiap orang berbeda. Jangan menyamakan proses hidup kita dengan proses hidup orang lain. Karena kita menikah bukan karena nafsu, harta dan jabatan. Namun kita menikah karena pilihan hati kita. Karena kita saling mencintai, sehingga apapun yang terjadi, kita harus siap berkorban untuk mempertahankan cinta kita. Sebagai seorang istri,
seperti istri-istri yang lain. Memiliki anak. Tahun berganti tahun, saya menunggu dan menantikan waktu itu. Tetapi tak kunjung tiba. Saya juga sudah galau dengan kondisi ini. Hal ini semakin bertambah dengan adanya pertanyaan-pertanyaan sensitif yang dilontarkan kepada kami oleh anggota keluarga terkait dengan kehadiran anak. Kapan punya anak? Kapan punya keponakan? Kapan? Pada awalnya saya merasa stres. Tapi ya sudahlah. Kalau Tuhan belum mempercayakan kepada kami untuk memiliki buah hati, walaupun kami sudah berusaha, ya mau gimana lagi? Padahal dulu ketika saya masih gadis, saya berpikir kalau saya dan suami pasti akan punya anak yang lucu, cantik, cakep. Tapi ternyata sampai saat ini belum dikaruniai Tuhan seperti yang saya bayangkan. Sekarang saya hanya berserah dan pasrah pada Yang Kuasa dan tetap berdoa. Dikasih Tuhan bersyukur, belum atau tidak pun bersyukur. Karena kita tidak pernah tahu rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan seiring berjalannya waktu kami memutuskan untuk mengambil anak saudara di pertengahan tahun ini. Semoga Tuhan memampukan kami untuk mengurus anak ini menjadi anak yang baik dan taat pada Tuhan. Jemaat yang terkasih, seringkali harapan yang tak terkabul menutup mata kita terhadap Allah yang peduli. Dia Allah yang sama saat kita bersyukur. Dia Allah yang sama saat kita bimbang dan bertanya-tanya. Kita lupa bahwa hanya Dialah pribadi yang patut kita percaya. Mari kita akui dosa-dosa kita di hadapan Allah yang tak pernah berubah. Baik dulu, sekarang, dan selamanya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Setia, kami mau beriman bahwa hanya Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan, yang seringkali merasa Kau abai akan doa-doa kami. Kami mau percaya bahwa kami selalu bisa mengandalkan-Mu dalam semua musim kehidupan kami. Kami mau terus berserah dan berharap dalam nama-Mu, terlebih saat kami merasa Engkau diam. Berikan kami iman untuk mengerti bahwa setiap ketidaktahuan yang kami pandang sering kali menjadi cara Tuhan menjadikan hidup kami lebih bermakna bagi sesama kami. Kasih setiamu tak pernah jauh dari kami. Kasih sayangmu selalu berlimpah bagi kami. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami memohon dan bersyukur.
Umat yang terkasih, Allah yang maha setia, dekat kepada mereka yang mengakui dosanya dan percaya pengampunannya yang disediakan bagi kita. Kini, marilah kita bersama-sama menerima berita anugerah yang dicatat dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Karena Allah telah mengampuni kita melalui pengorbanan putranya, marilah kita juga berdamai dengan sesama kita. Salam damai bagi kita semua. Mari kita berdoa. Segala hormat, pujian dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah yang telah memungkinkan kami hadir di rumahmu pada pagi ini. Yang telah membentuk kami, yang telah membesarkan kami, yang memberikan kami pasangan hidup, mengaruniakan berbagai hal dalam pernikahan kami. Kami datang padamu pada saat ini untuk memohon pertolongan.
agar Engkau berkenan berbicara kepada kami. Supaya lewat hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini Engkau menyapa setiap dan semua kami umat Tuhan yang rindu akan kehendak-Mu. Supaya dengan demikian hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat percaya, sebagai keluarga-keluarga boleh semakin berkenan kepada Tuhan. Mari Bapa bersabdalah, kami rindu mendengarkan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kejadian pasal 25 ayat 21 sampai ayat 26. Dengarkanlah firman Tuhan. Ishak berdoa kepada Tuhan untuk istrinya sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anak di dalam rahimnya saling melawan dan ia berkata, "Jika demikian mengapa hal ini kualami?" Lalu ia pergi bertanya kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dua suku bangsa akan berpisah dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat daripada yang lain. Anak yang setua akan menjadi hamba bagi anak yang muda." Setelah genap waktunya untuk bersalin, memang anak kembarlah yang ada dalam rahimnya. Yang pertama keluar warnanya kemerah-merahan, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia dalam mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi. Ya, saya Pendeta Arlianus, alumni Korawat 13. Ya. Satu-satunya alumni Korawat 13 yang bisa tetap di Kebonjati kelihatan cuma Pendeta Yoce. Semua yang di Korawat itu pasti meninggalkan GKI Kebonjati. Ya, Ibu Swatami, lalu Pak Nathan, lalu saya, lalu Pak Suta, lalu Pak Himawan, lalu David yang terakhir. Semoga kutuk itu tidak dialami oleh Yoce. Ya, saya pendeta di Jemaat GKI Kapaduri dan dengan tugas khusus sebagai pendeta untuk memimpin YKB, sebuah media pekabaran Injil punya Sinode GKI yang memproduksi konten-konten, lagu-lagu, penelaan Alkitab, ya berbagai macam sumber-sumber pendidikan untuk anak-anak, guru sekolah minggu. Ya, kita punya program bahasa daerah, 16 bahasa daerah. Sayangnya belum ada bahasa Mandarin karena belum ada yang bisa ngomong. Ya. Dan kita punya komunitas di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Di tempat-tempat di mana kekristenan mulai terancam. Ada tempat-tempat yang saya kunjungi yang mulai dengan naik mobil, lalu turun mobil, naik jeep, turun jeep, naik motor, turun motor, jalan kaki, menyeberang sungai, naik gunung. Dan di sana dahulu adalah 100% orang Kristiani. Sekarang ini ada yang tinggal 50%, ada yang tinggal 40%. Mengapa? Karena dua hal. Pertama miskin, dan kedua tidak punya pemahaman iman yang baik. Mengapa? Karena pendeta hanya datang berkhotbah berkeliling sekali dalam 3 bulan. Selain itu yang berkhotbah adalah awam yang tidak dibekali apapun. Dan kalau naik mimbar kadang-kadang harus minum tuak dulu supaya berani berbicara. Can you imagine? Ketika kemiskinan melanda, pemahaman iman tidak kuat. Maka ketika ada tawaran, ada banyak cara untuk menjerat mereka pada utang. Kalau mau lunas, you pindah agama, dan mereka pindah agama. Tugas kita adalah menahan ini, merawat ini. Dan terima kasih kepada GKI Kebonjati yang terus mensupport pelayanan YKB.
Kapan-kapan mesti ikut ke gunung seperti itu. Ya. Nah saudara, saya ingin mulai khotbah saya pada hari ini dengan tema keluarga utuh tanpa buah hati, dengan sebuah nyanyian yang menurut saya menggambarkan pergumulan-pergumulan yang dibicarakan dari minggu pertama sampai minggu terakhir bulan keluarga. Sebuah lagu, silakan. Sendirian mengemban fungsi orang tua, namun kami tak gentar karena saling menopang, tak merasa sendirian karena saling merawat. Walau tak ada keluarga yang sempurna, tak berarti tidak bisa bahagia. Kami bahagia sebab kami saling menyayangi. Kami bahagia di dalam kasih Tuhan. Yang tumbuh kembang tanpa adik dan kakak, tak semua menikah. Ada yang pilih sendirian, namun kami berkembang karena saling menerima, tak merasa kesepian, selalu dipeluk Tuhan. Tak ada keluarga yang sempurna, tak berarti tidak bisa bahagia. Kami bahagia sebab kami saling menyayangi. Kami bahagia di dalam kasih Tuhan. Kadang harus terpisah, tak selalu sepakat. Kadang terjadi pertengkaran, tak merasa tertekan karena saling pengertian. Kami tetap setia karena Tuhan menjaga. Kita nyanyikan refrennya bersama-sama, refrennya. Walau tak ada keluarga yang sempurna, tak berarti tidak bisa bahagia. Kami bahagia sebab kami saling melayani. Kami bahagia di dalam kasih Tuhan. Walau tak ada keluarga yang sempurna, tak berarti tidak bisa bahagia. Kami bahagia sebab kami saling melayani. Kami bahagia di dalam kasih Tuhan. Kami bahagia di dalam kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara-saudara, kalau berbasis pada apa yang kita alami, yang kita hidupi, yang kita dapatkan, yang kita kerjakan dalam relasi sebagai keluarga, suami, istri, anak, orang tua, adik, kakak, maka tidak ada yang sempurna. Tidak ada keluarga yang sempurna. Punya anak tidak sempurna. Ada masalahnya. Setiap keluarga punya salibnya sendiri-sendiri. Yang punya anak punya masalahnya khusus. Yang tidak punya anak punya masalah. Yang anak tunggal punya masalah. Yang punya adik kakak punya masalah yang berbeda.
Yang single parents dengan yang punya orang tua lengkap berbeda lagi pergumulannya. Yang menikah dengan yang tidak menikah punya pergumulan yang berbeda. Tidak ada yang sempurna. Meskipun semua orang tahu bahwa tidak ada yang sempurna, namun dalam sejarah, berbagai budaya, berbagai tempat, dari dulu sampai sekarang orang masih berpikir bahwa, atau orang tetap berpikir bahwa kehadiran anak adalah sesuatu yang menyempurnakan keluarga. Yang punya anak adalah keluarga yang lengkap, yang utuh, yang sempurna. Bahkan pada budaya tertentu bukan sekadar punya anak, harus punya anak laki-laki. Kalau nggak ada laki-laki, biar punya anak perempuan 2, 3, 4, 5, 6 terus aja. Itu sebabnya ketika 2 orang anak manusia menikah dalam 1, 2, 3, 4 tahun dan belum punya anak, maka mulai muncul pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya seperti ramah tapi sebenarnya keusilan yang melukai. Kapan punya anak? Usil amat sih. Kesaksian yang tadi itu saya udah cek tadi Pak. Kesaksian yang benar itu pengalaman. Nggak tahu pengalaman siapa. Who knows? Ketika orang bertanya kapan punya anak. Itu memberi tekanan psikologis. Ada yang hampir cerai karena berpikir ia tidak normal. Ketika orang 2, 3, 4 tahun menikah gak punya anak, lalu mulai apa? Mulai pengobatan dilakukan. Itu tentu saja baik. Cari dokter ahli di rumah sakit manapun, di kota manapun, bahkan di negara manapun. Dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Terapi-terapi dikerjakan, tak peduli berapa biayanya. Tak peduli berapa jauh jarak yang ditempuh. Padahal kita tahu terapi-terapi itu semakin memberi penderitaan kepada siapa? Dia yang mengandung. Dia yang akan mengandung. Memang orang lain ngerti betapa tidak menyenangkannya itu ketika terapi. Saya punya teman musisi di Jakarta. Ya mungkin udah 15 tahun mereka menikah. Terus berusaha punya anak dengan bayi tabung dan beberapa kali gagal. Sekarang lagi istirahat. Pak gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini. Minta bikin musik, Pak mohon maaf Pak belum bisa Pak. Padahal itu kesenangannya. Tapi orang lain menekan. Kapan punya anak? Keramahan orang timur yang sekali lagi sebenarnya adalah keusilan yang melukai. Yang menekan. Ketika pada titik tertentu orang masih belum punya anak, ya sambil berusaha orang akan berdoa terus menerus. Doa yang sungguh-sungguh dinaikkan dan itu perlu. Tapi sekali lagi, tidak semua doa dijawab dengan apa yang kita inginkan. Hal yang sama kita lihat di dalam bacaan kita pada hari ini. Bicara tentang tanpa buah hati, tapi ini teks tentang orang yang punya anak. Ketika mendapati bahwa istrinya mandul, Ishak datang kepada Tuhan memohon anak kepada Tuhan. Dan memang itu yang benar. Terapi-terapi, pengobatan adalah alat. Itu sebabnya ada orang yang dua-duanya subur gak punya anak juga. Ada orang diterapi, diberi obat kepada dokter yang ahli sedunia, tetap saja tak punya anak. Mengapa? Karena itu ada di luar jangkauan manusia. Itu milik Sang Maha berbeda, yaitu Allah. Tapi dalam bacaan kita, kisahnya happy ending. Ishak berdoa, lalu tidak lama Ribka hamil. Dan semua orang mengatakan puji Tuhan pasti. Tapi doa tidak selalu berujung seperti itu. Dalam bagian lain dari Alkitab digambarkan bahwa
Abraham merasa sedih, merasa kurang lengkap karena ia tidak kunjung punya anak. Saya kutipkan Kejadian 15 ayat 2. Abraham menjawab Allah, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Aku akan meninggal tanpa mempunyai anak." Dan ujungnya, segala hartaku nanti akan diwariskan kepada hambaku. Ada rasa khawatir, ada kegelisahan, dan ini wajar. Kalau Anda merasa khawatir karena udah 2-3 tahun belum hamil, itu wajar. Datanglah kepada Tuhan, tapi bukan engkau yang menentukan. Atau yang lebih positif, saya kutipkan Mazmur 127 ayat 3. Sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Jadi kalau hamil artinya upah, kalau tidak hamil artinya berarti nggak ada upah, nggak diberkati. Kalau engkau hamil, hai para perempuan yang sudah menikah, berarti engkau diberkati. Kalau engkau tidak hamil, berarti lawan dari berkat apa? Kalau demikian pandangan atau premis keyakinan iman kita, lalu bagaimana dengan pernikahan-pernikahan yang memang tidak punya anak? Apakah hidup pernikahan mereka lalu tidak diberkati karena kalau hamil adalah upah berkat? Apakah hidup pernikahan mereka lalu menjadi kurang lengkap, tidak utuh? Atau lebih jauh, apakah mereka adalah orang-orang yang tidak dipercaya? Tadi Santia memecahkannya, tidak dipercaya. Berarti Anda adalah manusia di bawah satu strip. Orang lain dipercaya, Anda tidak. Cara berpikir semacam ini semakin menekan. Karena dianggap orang yang tidak bisa hamil atau tidak punya anak, dianggap suami istri ini tidak diberi kepercayaan oleh Tuhan. Anda kurang dapat dipercaya atau tidak dapat dipercaya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita menyimak bacaan kita pada hari yang seksama, maka yang pertama yang dapat kita katakan adalah bahwa ayat ini berbicara tentang rasa khawatir, ya, atau keinginan hasrat seorang suami atau orang tua yang ingin punya anak karena memang umur sudah menua. Ada rasa khawatir. Atau kalau Abraham tadi ada perasaan sedih. Perasaan gagal, aku kerja mati-matian tapi untuk apa semua ini karena aku tidak punya anak. Ini soal ekonomi, kepada siapa harta ini akan diwariskan. Bicara tentang pasangan suami istri yang merasa khawatir, merasa malu barangkali, merasa sedih barangkali karena tidak punya anak. Ini yang mungkin dirasakan, dan kalau perasaan ini muncul di antara saudara-saudara yang sampai sekarang tidak punya anak, itu perasaan yang wajar, tapi jangan menghakimi dirimu dengan itu. Sebab dalam bacaan kita tidak ada pernyataan negatif tentang tidak memiliki anak. Tidak ada perkataan negatif. Ini perkataan tentang memiliki anak, bukan tentang tidak memiliki anak. Yang kedua, yang bisa kita peroleh dari bacaan ini adalah bahwa punya anak atau tidak punya anak itu, saya ulang-ulangi ini, adalah wewenang Allah Sang Maha Berbeda yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Oleh keahlian manapun, oleh doa apapun, itu sepenuh-penuhnya berada dalam kendali Sang Pencipta. Ia menganugerahkannya dalam kehendaknya yang bebas, yang sekali lagi tidak dapat diintervensi. Karena Allah adalah Allah yang berdaulat dalam tindakannya.
Itu sebabnya ketika Abraham belum punya anak, ia datang kepada Tuhan. Ishak datang kepada Tuhan. Artinya apa? Ini keyakinan bahwa memang dari sononya, dari sana, dari atas adanya itu. Bukan dari usaha-usaha manusia. Betul harus menikah, betul harus ke dokter, perlu. Tapi sekali lagi apakah itu berhasil atau tidak, sepenuh-penuhnya berada dalam wewenang, dalam kuasa Allah Sang Pencipta, Allah Sang Maha Berbeda, Allah yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun, oleh kuasa, oleh keahlian apapun. Lalu kalau begitu, kalau pasangan suami istri tidak memiliki anak, apakah pernikahan mereka tidak diberkati oleh Allah? Jawabnya simpel, tidak seperti itu. Pernikahan mereka tetap diberkati oleh Tuhan, sebab dalam bacaan kita, Tuhanlah yang memberikan Ribka kepada Ishak. Dalam Kejadian pasal 24, kita dapat membaca bahwa Tuhan Allah yang menuntun hamba dari Abraham yang diberi kepercayaan untuk mencari istri bagi Ishak, ya, menuntun orang itu untuk menemukan Ribka. Tuhan menuntun sang hamba untuk menemukan Ribka dengan tanda yang ia minta. Abraham sendiri ketika memberikan perintah kepada hambanya untuk mencari istri bagi Ishak, ia sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhanlah yang akan menuntun sang hamba dalam menemukan jodoh itu. Tuhan yang menuntun. Saya kutipkan Kejadian 24 ayat 7 begini. Tuhan Allah semesta langit telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan telah berfirman kepadaku serta bersumpah kepadaku demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Jadi Ribka baik dalam keyakinan Abraham, juga dalam proses pencarian oleh sang hamba adalah pemberian Allah. Pasangan hidup adalah pemberian Allah. Kalau Anda duduk dengan istrimu, dengan suami saat ini, dia yang di sampingmu itu adalah pemberian Allah. Dengan demikian, setiap pernikahan yang berlangsung dalam nama Tuhan, itu adalah pernikahan yang diberkati, tidak kurang apapun. Pernikahan itu adalah pernikahan yang sempurna. Bukan karena mereka sempurna, bukan karena yang mereka miliki, bukan karena yang mereka alami. Pernikahan mereka sempurna karena apa? Karena Tuhan yang memberikan pasangan hidup. Dan seluruh pemberian Allah itu selalu sempurna. Amin. Tidak ada pemberian Allah yang tidak sempurna. Memang istrimu, suamimu pasti punya kelemahan. Mungkin punya banyak kelemahan. Ia mungkin suka menyakiti engkau, tapi ia adalah pemberian Allah. Karena ia pemberian Allah, engkau harus memandangnya, memperlakukannya sempurna. Bukan karena dirinya, bukan karena relasi Anda, tapi karena sekali lagi itu adalah pemberian Tuhan. Menikah adalah satu hal, diberkati oleh Allah. Mempunyai anak adalah hal yang berbeda. Saya ulangi. Menikah adalah satu hal, mempunyai anak adalah hal yang lain. Dalam keyakinan teologis terhadap teks kitab suci seperti ini, maka dalam liturgi peneguhan pemberkatan gerejawi oleh GKI, hal memiliki anak itu tidak disandingkan melekat dengan pernikahan. Ya, kalau kurang yakin, nanti kalau ada kebaktian nikah, kapan lagi kebaktian nikah ada di sini? 27. Baca nanti liturginya. Liturgi itu bukan dibuat asal-asal, itu kajian teks kitab suci. Itu pandangan teologi kita tentang pernikahan. Dalam narasinya, liturgi itu tidak menyandingkan secara langsung antara pernikahan dengan memiliki anak. Hal punya anak itu
tidak ditempatkan menjadi tujuan pernikahan. Memiliki anak adalah ada pada akta liturgis nasihat. Saya kutipkan rumusan liturgi kita. Ya, bagian nasihat. Dan jika, saya ulangi, dan jika saudara berdua dikaruniai anak-anak atau anak oleh Tuhan, didiklah ia atau mereka secara Kristiani. Perhatikan, jika. Ini nasihat. Jika engkau artinya tidak selalu, pernikahan tidak selalu disertai dengan memiliki anak. Dan jika engkau diberi anak oleh Tuhan, maka didiklah mereka. Artinya anak berkaitan dengan tanggung jawab. Jikalau tidak diberikan anak, bukan tidak dipercaya ubah itu. Tapi Anda dibebaskan dari tanggung jawab mendidik anak secara biologis. Bukan Anda kurang dari yang lain. Anda dibebaskan dari tanggung jawab untuk mendidik anak secara biologis. Anak yang lahir dari pembuahan antara engkau dengan istrimu, engkau dengan suamimu. Jadi sekali lagi, pernikahan adalah satu hal, memiliki anak adalah hal yang lain. Memiliki anak, saya ulangi, tidak dijadikan sebagai tujuan pernikahan. Ini bagian nasihat akan tanggung jawab. Jika, in case. Jadi, pernikahan yang tidak dikaruniakan anak tetap merupakan pernikahan yang diberkati. Dengan demikian keluarga tanpa anak adalah keluarga yang utuh. Jadi yang tidak punya anak, nggak usah merasa apa-apa, itu Anda dibebaskan. Bagi yang udah punya anak, tahu kan rasanya gimana kalau punya anak? Ada bagian excitednya, ada bagian melelahkannya. Ya. Kalau punya anak kan, baru punya anak, mestinya kita tidur jam 10 sampai jam 3 pagi, bangun lagi, balikin susu. Kalau mau jadi orang tua yang bertanggung jawab, bukan diberikan kepada babysitter. Belum punya anak minta-minta, kasih babysitter. Kemana-mana yang gendong babysitter, mamanya bawa ke tas, pembantu siapa? Yang punya anak siapa? Ada kesulitan tertentu. Tapi jangan salah, kita nggak bisa bayangkan juga kesulitan mereka yang tidak punya anak. Pasti punya kesulitan yang berbeda. Karena itu, setiap keluarga entah diberikan anak oleh Allah, entah tidak diberikan, harus lebih fokus pada perwujudan tujuan pernikahan. Bukan perkara punya anak atau tidak punya anak. Karena yang utama adalah Anda sebagai suami istri. Yang satu tubuh denganmu bukan ayahmu atau ibumu. Bukan adik atau kakakmu. Yang setubuh denganmu siapa? Pasangan. Menjadi satu daging. Kita enggak disebut satu daging kepada orang tua kita loh. Enggak satu daging. Yang satu daging itu, ya itu tuh yang sedang berdua itu melekat. Teruslah melekat. Fokus pada tujuan pernikahan. Apa itu? Pertama, membentuk persekutuan suami istri berdasarkan kasih yang bersifat khusus dan menyeluruh. Jadi ketika engkau sudah memutuskan mau menikah, punya istri, punya suami, maka cintai dia dengan cara yang unik. Memang Tuhan perintahkan kasihilah sesamamu manusia. Tapi ini ada orang yang merupakan pemberian ilahi yang khusus bagimu. Maka cintai dia, kasihi dia secara khusus dalam cara yang berbeda dengan engkau mencintai orang lain. Engkau mencintai dia dengan cara yang tidak engkau berikan kepada orang lain. Itu tujuannya.
Dia adalah istimewa. Tidak sama dengan siapapun. Bahkan tidak sama dengan orang tuamu. Itu sebabnya kalau yang akan menemanimu sampai nafas terakhir adalah pasanganmu. Bukan orang tua, bukan anak, bukan adik, bukan kakak, tapi pasanganmu. Cintai dia secara unik, khusus, kudus, berbeda dengan cintamu kepada yang lain juga kita cinta, mengasihi juga yang lain. Karena itu perintah Tuhan, tapi cintai orang ini yang punya banyak kelemahan ini dengan cara yang unik. Istimewakan dia karena dia titipan, dia pemberian Tuhan untukmu, spesial. Gak pakai telur. Kedua, tujuan pernikahan, membangun keluarga yang mencerminkan citra Allah dan memuliakan Allah. Ketika suami istri mencintai dengan cara yang unik, yang khusus itu, maka akan memancar cinta, ada kerjasama yang baik. Sebagaimana karya bersama Allah Trinitas yang berperikoresis, yang menari bersama, menghasilkan keselamatan. Itu Allah Trinitas, itu keunikan iman Kristen. Bukan monoteisme radikal. Allah Trinitas. Sang Bapa, Anak dan Putra menari bersama, berkarya bersama untuk mendatangkan keselamatan bagi dunia. Maka suami istri sebagai gambaran relasi Allah dengan harus mencerminkan kerjasama yang baik, relasi yang indah yang mendatangkan keselamatan setiap orang yang berjumpa denganmu. Saya katakan walaupun dua karena suami istri adalah satu, denganmu akan mengalami kegembiraan. Akan mengalami perasaan tentram karena engkau mencerminkan citra Allah. Ketiga, tujuan pernikahan. Membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan bertanggung jawab sebagai anggota gereja dan anggota masyarakat. Nah, dalam tujuan ketiga ini, mengemban tanggung jawab sebagai anggota gereja masyarakat, perlu kesediaan untuk menelusuri diri supaya mengenali panggilan unik sebagai keluarga yang tidak mempunyai anak. Panggilan keluarga yang tidak punya anak berbeda dengan panggilan keluarga yang punya anak. Perlu kerendahan hati untuk melihat ke dalam. Tengoklah ke dalam. Lihat ke dalam, apa keunikan yang Allah inginkan saya tampilkan, saya ejawantakan karena saya adalah keluarga yang tidak punya anak. Dapat dimulai dengan pertanyaan reflektif seperti ini. Apa yang Allah kehendaki sehingga Tuhan membebaskan kami dari tanggung jawab mendidik anak-anak sendiri? Apa yang Allah kehendaki ketika Ia membebaskan kami dari tanggung jawab mendidik anak-anak biologis kami? Apa yang Allah kehendaki? Di tengah-tengah keleluasaan waktu karena tanpa anak, apa yang Tuhan harapkan dan kehendaki kami layankan di gereja bagi sesama dan bagi dunia. Yang tidak bisa diberikan oleh mereka yang punya anak. Atau yang tidak bisa diberikan dengan sempurna oleh mereka yang tidak punya anak. Para pastor itu lebih total dibanding pendeta kayak saya dalam melayani. Mengapa? Ada hal-hal yang bisa mereka kerjakan, kami tidak bisa. Dia bisa pergi 5 tahun gak usah balik-balik, yang gak ada yang nunggu. Kalau saya pergi 3, 4, 5 hari, istri saya bilang kamu lama sekali pulangnya. Ada hal-hal yang tidak bisa diberikan. Orang tua berpergian dua-duaan, kalau anak masih kecil bisa Anda bisa. Tapi yang tidak punya anak bisa pergi kemanapun. Bisa melayankan apapun dimanapun. Temukan itu apa yang Tuhan inginkan engkau layankan di gereja.
kepada sesama di tengah-tengah masyarakat bagi sesama dalam keleluasaanmu karena tidak memiliki anak. Ketiga, di tengah-tengah kelebihan yang kami miliki karena dibebaskan dari tanggung jawab mendidik anak-anak biologis, adakah anak-anak di sekitar kami yang membutuhkan layanan kami? Kami dibebaskan dari tanggung jawab mendidik anak secara biologis yang lahir dari kandungan istri, dari pembuahan hubungan dengan suami. Bebas. Adakah anak-anak di sekitar kami, di luar lingkup yang paling kecil, keluarga, sahabat, mereka yang terlantar, apakah Allah menitipkan sesuatu dalam diri kami untuk melayani mereka, untuk mendidik mereka, anak-anak yang memang tidak pernah kami lahirkan secara biologis? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini yang menolong kita untuk tidak menghabiskan waktu untuk berdebat. Mengapa ini tidak punya anak, mengapa yang itu punya anak. Tidak ada gunanya karena jawabannya tak ada, karena itu wewenang Dia Sang Maha Kuasa. Pada saat yang sama jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini menuntun kita untuk menghidupi pernikahan kita sebagai panggilan hidup dengan tujuan yang khusus. Saya punya anak satu, berarti beda dengan yang punya anak dua, yang punya anak tiga. Dengan yang tidak punya anak, temukan panggilan itu. Jawaban atas pertanyaan tadi menuntun kita untuk menghidupi pernikahan sebagai panggilan hidup dengan tujuan yang khusus. Lewat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut kita dituntun untuk menemukan panggilan unik sebagai pasangan atau keluarga yang dibebaskan dari tanggung jawab untuk mendidik anak-anak secara biologis. Tidak ada pernikahan yang sempurna kalau didasarkan pada apa yang kita miliki, pada apa yang kita lakukan. Tidak ada. Kesempurnaannya adalah ketika kita percaya Dia yang di samping kita itu adalah pemberian Allah. Dan kita mau melakukan panggilan, menghidupi panggilan pernikahan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu menemukan panggilan yang unik. Mudah? Tidak. Untuk sekadar menemukan saja itu perlu kerendahan itu, mengendapkan diri, bermeditasi, berdoa, berbicara dengan Tuhan, mengenali diri, mengenali pasangan, mengenali keahlian, mengenali macam-macam hal dalam hidup kita. Sungguh tidak mudah, tetapi karena Tuhan menghendaki kita melaksanakan panggilan yang unik, percayalah Tuhan akan menuntun kita. Temukanlah panggilan unikmu, entah sebagai keluarga yang punya anak atau yang tidak punya anak. Kiranya Tuhan menolong kita. Saat teduh bagi kita. Setiap pasangan, Bapak yang terkasih, setiap pasangan, setiap keluarga memiliki tantangan yang berbeda-beda. Dan tentu memiliki harapan dan doa juga yang ingin dikabulkan oleh Tuhan. Tema hari ini bagi saya adalah agak lebih personal. Karena kami adalah pasangan yang diizinkan Tuhan untuk menjalani tanpa anak. Pada awalnya itu adalah sesuatu yang tidak gampang, seperti tadi yang dikatakan oleh kesaksian ataupun yang disampaikan oleh Parlianus. Ketika bersandar pada
suatu pemikiran bahwa keluarga yang sempurna adalah keluarga yang lengkap. Ada anak, ada ayah, dan ada ibu. Tapi ketika sampai pada suatu pemikiran bahwa tujuan pernikahan tidak hanya sekedar itu, tapi justru dalam relasi saya, relasi kami ingin melihat keluar biasaan kasih Tuhan. Bahwa saya dikhususkan untuk dia dan dia khususkan untuk saya. Lagu yang saya ingin nyanyikan ini adalah lagu yang menjadi doa kita semua. Bahwa segala sesuatu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Memohon sesuatu dan bisa saja tidak terkabul sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi percayalah, rencana Tuhan itu selalu sempurna dan selalu baik. Sebagaimana Ia menempatkan orang yang sempurna dan orang yang terbaik di sisi kita. Walau gunung tak berpindah. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesat di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walau harapanku tak jadi nyata, tetap percaya rencanamu sempurna. Pribadi
Padamu Tuhan yang setia. Terima kasih. Tuhan memberkati. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang, kita mengikarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, dan dari sana duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pada hari Minggu, tanggal 5 Oktober 2025, kita akan merayakan Perjamuan Kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan Perjamuan Kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu, mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak Ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati dan dibangkitkan dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus? Untuk mengalami kasih, kuasa dan kebenarannya yang membaharui hidup kita. Apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan kita. Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga Ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita? Apakah kita menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama kita? Apakah kita menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, kita menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan,
serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama kita? Sudahkah kita menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan kita? Sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 4 Oktober mendatang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk om, tante, dan keluarga yang belum punya anak. Biarlah mereka tetap merasa bahagia dan dikasihi. Bapa di surga, kami berdoa untuk pasangan yang belum memiliki anak. Kami memohon agar Engkau terus mengajar mereka tetap percaya pada kasih dan rencana-Mu dan tetap menjadikan hidup mereka sebagai berkat bagi banyak orang. Tolong kami sebagai jemaat untuk selalu mendukung, bukan menghakimi. Tuhan, kami berdoa untuk pasangan yang hidup tanpa buah hati. Berikan kekuatan dalam pekerjaan, kesehatan, dan relasi rumah tangga. Buatlah hidup mereka bermakna, tetap penuh kasih, dan menjadi keluarga rohani bagi banyak orang. Tuhan yang setia, kami berdoa bagi pasangan yang hidup tanpa keturunan. Biarlah kasih dan panggilan-Mu menjadi sumber sukacita mereka. Ajarlah kami semua menghargai setiap pribadi, bukan karena keturunan, tetapi karena kasih Kristus yang menyatukan. Ya Allah yang membentuk keluarga kami bersyukur atas panggilan unik, tanggung jawab unik yang Kau berikan kepada setiap keluarga kami dengan variabel-variabel yang berbeda-beda. Ajar kami terus untuk boleh dan mampu mengerjakan tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya, seoptimal karunia, anugerah yang telah Kau berikan dalam tiap-tiap keluarga kami masing-masing. Tuhan, kami berdoa bagi keluarga yang sedang diguncang-guncang oleh iblis, sehingga keluarga mereka mengalami goncangan dalam kerukunan, dalam relasi yang terganggu, bahkan relasi yang terancam terkoyak. Tuhan, tuntunlah, berikan kerendahan hati kepada mereka masing-masing untuk boleh saling memaafkan, saling mendengarkan dan mencari jalan keluar, bahkan berani mencari pertolongan untuk menolong mereka dapat merajut kembali, merukunkan kembali, memulihkan kembali relasi yang terkoyak entah oleh karena apa. Kami berdoa bagi keluarga yang mengalami persoalan-persoalan yang mungkin juga retak karena persoalan-persoalan ekonomi keluarga yang semakin berat, beban-beban ekonomi yang semakin mendera. Berikan kepada mereka iman dan pengharapan yang teguh bahwa dengan pertolongan Allah, dengan kerjasama yang baik, dengan penataan yang baik, mereka dapat melewati tantangan-tantangan ekonomi ini dengan sebaik-baiknya. Karena Kau adalah Allah yang menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan dalam hidup ini. Pertemukan mereka dengan orang-orang yang dapat memberikan kesempatan bekerja. Beri mereka daya kreatif yang tinggi untuk dapat menemukan usaha-usaha yang dapat dikerjakan. Supaya dengan demikian dan keahlian yang Kau berikan, dengan relasi-relasi yang dibangun selama ini, pemulihan ekonomi keluarga yang terancam ini dapat segera berlangsung. Negara kami jika diserahkan dalam tangan Tuhan, Engkau pimpin para pemimpin kami agar memberi perhatian pada pembangunan keluarga. Karena bila keluarga kokoh, maka gereja kokoh dan negara kokoh. Sebaliknya membiarkan hal-hal tertentu merusak, mengganggu, mengancam keluarga, maka gereja akan terancam, bahkan negara akan terancam. Biar seluruh potensi yang ada pada kami, baik di rumah tangga kami masing-masing, di gereja Tuhan, di negara ini, dapat dikerahkan untuk mengokohkan keluarga,
Supaya dengan demikian seluruh kebahagiaan bahkan keselamatan itu boleh dimiliki oleh semakin banyak orang. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih, bermakna bagi sesama seringkali menyulitkan kita untuk melangkah. Tuhan hadir bagi kita dengan melengkapi mereka yang sendiri, melengkapi mereka yang tak utuh. Mengundang kita sebagai gereja untuk saling merangkul, berempati dan penuh kasih. Kiranya Bapak Ibu yang hadir pada usia indah di atas 65 tahun ke atas, dipersilahkan untuk berkenan berdiri. Rekan-rekan yang bertugas akan memberikan syal hangat bagi Bapak Ibu sebagai bentuk kasih bahwa Bapak Ibu adalah bagian dari kita semua. Bapak Ibu usia 65 tahun, 66, 67, ke atas terus, 70, 75 semuanya, dimohon untuk berdiri sampai diberikan syalnya. Dan wind spinner. Lalu dilanjut lagi dengan lampion lagi itu. Tapi ternyata setelah lampion tuh banyak ibu-ibu yang tertarik untuk belajar merajut. Jadi akhirnya kita difasilitasi oleh Kadek untuk warung kreatif. Kita belajar basic crochet. Saya ikut kelas rajut ini karena senang melihat banyak teman masuk ke kelas ini dan membuat macam-macam syal. Saya senang merajut, karena memang dasarnya saya senang seni ya, senang nyulam, senang apa gitu, merangkai bunga juga saya senang. Saya jadi senang ada kegiatan di rumah selain masak. Nah, setelah ada itu, lalu beberapa ibu-ibu di sini kita berpikir untuk bagaimana kita bisa memberikan sesuatu untuk Bonti. Pas momennya lagi itu Paskah, jadi kita berencana bikin surprise egg, telur yang di dalamnya ada isi boneka. Itu kita berikan ke komisi anak-anak sebagai hadiah lomba Paskah dan sebagian lagi dipajang di ruang kebersamaan. Awalnya merajut ini saya kurang bisa ya, waktu SD udah tapi lupa udah lama. Akhirnya waktu ada kegiatan gereja buat kelompok merajut itu, saya juga ingin tertarik aja gitu. Walaupun awal-awalnya udah putus asa, sampai benangnya kusut dan pucat-pucat. Akhirnya ya tidak patah semangat, saya belajar terus. Saya suka banget gitu ya, ini tuh bisa memberikan manfaat di waktu luangnya aku. Daripada scroll HP, mendingan ngerajut gitu kan. Adakah Bapak Ibu yang masih belum mendapatkan syal yang untuk di atas umur 65 tahun? Karena syalnya hanya diberikan di dalam ibadah saja loh. Boleh angkat tangan? Udah semua ya? Umat yang terkasih, Allah Maha Setia selalu melingkupi kita dengan berkat yang cukup. Kini kita bawa persembahan kita dengan dilandasi firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 2 ayat 3. Lakukanlah dengan setia kewajibanmu terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalannya dan memelihara segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Dengan demikian, engkau akan berhasil dalam segala yang kau lakukan kemanapun engkau melangkah. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, persembahan dapat diberikan melalui transfer atau melalui kantong persembahan yang akan diedarkan. Saling melayani dan melayanimu.
di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Jika Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkah kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, untuk alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Raja-Ku. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkah kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, untuk alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkah kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, untuk alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami. Di dalam setiap musim hidup kami, biarlah kami selalu bersyukur dan bersuka cita. Yang pada saat ini, kami datang membawa persembahan ini sebagai bentuk ungkapan syukur kami. Tuhan yang pimpin dan sertai agar persembahan ini bisa dipakai dengan baik, yang hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Satu dalam kasih
Umat yang terkasih, hayatilah kasih dan panggilan Allah meskipun tanpa keturunan. Ingatlah untuk terus menjadi bermakna bagi sesamamu. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang terkasih, sebelum meninggalkan tempat ini, mungkin ada sedikit pengumuman dari panitia. Seperti biasa, foto yang terpampang di LED ini nanti boleh menghubungi panitia untuk mendapatkan kenang-kenangan souvenir ya. Kalau udah pulang berarti memang bukan rezekinya ya. Jadi karena kita foto hanya untuk satu kali screenshot ini aja. Dan yang kedua, minggu depan kita akan mengadakan ibadah penutupan bulan keluarga. Dan untuk itu kami mohon untuk setiap keluarga ataupun pasangan ada dress code-nya ya. Untuk couple ataupun untuk teman-teman yang masih anak-anak masih ini boleh memakai dress code-nya tuh couple. Mau batik, mau polosan, mau baju adat, nggak apa-apa. Atau memakai dress code-nya sarimbit. Sarimbit itu jadi senada antara ayah, ibu, anak, dan keluarga besar, seperti itu. Kemudian untuk yang akan mengikuti lomba foto booth, hari ini adalah hari terakhir. Jadi silakan nanti bisa menghubungi ke foto booth untuk difoto dan hadiahnya akan kami berikan di minggu depan pada saat penutupan bulan keluarga. Terima kasih, Tuhan memberkati.